Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dia Tuhan yang baik, yang selalu menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Pagi hari ini mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan amat baik dalam hidup kita. Terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami mau datang kepadamu Yesus, bersyukur sebab Tuhan sudah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Mari pagi hari ini bawa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, sungguh Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sertai hidup kami, Kau pelihara hidup kami Tuhan. Kami bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta,
hari ini. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, kami bawa korban syukur. Tak ada lembah kolam yang aku lewati tanpa hadirmu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kolam, tak ada lembah kolam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah yang kolam, tak ada lembah kolam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Aku percaya kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa,
hidupku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku. Sekali lagi katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik,
hidupku persembahkan segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya, kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan yang berkenan bagimu Tuhan. Haleluya, oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu, anugerahmu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segenap hidup kami bawa pagi hari ini persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan pagi hari ini. Pagi ini mari bersama-sama kita akan berdoa. Nanti dengan kasih Bapak Devin akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kehidupan kami, di mana hidup kami sangat berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau mempersembahkannya untuk Engkau Tuhan, untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Kami mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami menjadi berkat, menjadi uluran tangan-Mu Tuhan untuk bisa memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Maka kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan yang Kau pakai sesuka hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan kami terpancar kasih-Mu Tuhan, terpancar kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus Tuhan berkarya bersama dengan Engkau Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau, melakukan apapun pekerjaan yang baik bersama dengan Engkau Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Terus Tuhan berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Efrata Tuhan, di mana mungkin hari-hari ini Tuhan mengalami keunduran dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau akan mengingatkan mereka semua Tuhan. Kau akan menjadikan hati mereka hati yang lembut dan berbalik kepada Engkau Tuhan. Kau terus akan menjadikan mereka Tuhan domba-domba yang haus dan lapar akan sungai-Mu Tuhan, akan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan hari-hari ini juga Tuhan mungkin yang jemaat-jemaat yang lagi dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau jamah mereka semua Tuhan, baiknya di rumah sakit maupun di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan mereka semua Tuhan, Kau Allah yang memulihkan mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu sanggup memulihkan segala penyakit yang menghalangi dalam kesehatan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari ini Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Kau juga akan menyertai kehidupan kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu mendampingi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, yang Kau sudah percayakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Dan apa yang disampaikan ini Tuhan, firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami tertanam dalam melakukannya untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa lagi. Nah, hari ini saya ingin membagikan berkat yang saya punya, yang saya dapatkan. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Om dan Tante yang sudah memberikan saya tempat, yang memberikan saya untuk
untuk waktu untuk saya sharing sama Bapak Ibu dan saudara-saudari tempat ini. Ya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing saya, yaitu fokus in Jesus, ya. Bahwa kita harus fokus di dalam Tuhan, kita harus fokus dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, karena itu merupakan panggilan kita ya Bapak Ibu, bahwa kita ini harus hidup fokus kepada yang menciptakan kita. Kita fokus dalam Yesus. Di saat kita fokus kepada Tuhan Yesus, percayalah Bapak Ibu, hidup kita pasti dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera. Kita percaya kalau kita fokus dalam Tuhan, pasti hidup kita terjamin. Amin. Ya. Saya mau membahas ini, bahwa apa itu fokus in Jesus atau fokus di dalam Yesus. Memprioritaskan dan memfokuskan hidup kita kepada Yesus Kristus. Nah, ini terkadang banyak hal yang membuat terkadang kita tergoyahkan. Kenapa kita harus memprioritaskan dan kenapa kita harus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan? Apakah itu hak? Apakah itu adalah kewajiban? Merupakan sebetulnya bahwa kita ini sebagai orang Kristen, kita wajib untuk memprioritaskan dan memfokuskan hidupan kita itu kepada Tuhan Yesus tentunya. Terkadang orang-orang disuruh milih berbagai hal, untuk disuruh pelayanan atau disuruh untuk nongkrong bareng sama teman-temannya, disuruh ibadah atau lebih enak liburan lah sama keluarga. Nah, tapi di sini kita mau belajar bahwa kita tuh harus hidup untuk fokus sama Tuhan. Kita harus hidup untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Meskipun banyak hal-hal, banyak pilihan-pilihan yang terkadang sulit, yang terkadang berat, tapi kita mau belajar Bapak Ibu di sini bahwa kita harus fokus kepada Tuhan, ya. Nah, kita mau buka ayat kita di dalam Matius 6 ayat 33. Ya, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah, kita tahu bahwa di saat kita fokus sama Tuhan, kita tahu nih kalau kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mengalami banyak hal, mengalami banyak problem dalam hidup saya Bapak Ibu. Di saat saya mengalami titik rendah saya nggak tahu bagaimana saya harus melewatinya, bagaimana saya harus melewati fase-fase ini. Begitu berat yang saya alami. Tetapi saat saya menemukan satu ayat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya bahwa saya tidak sendiri untuk mengalami masalah saya. Saya percaya di saat saya mencari kebenaran Tuhan, saya tahu bahwa hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa setiap masalah apa yang saya punya, Tuhan itu kasih jalan sama saya. Demikian juga Bapak Ibu di tempat ini, yang menonton YouTube juga. Jikalau ada masalah, beban yang sungguh-sungguh berat yang Bapak Ibu alami, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu akan kasih kita tuh jalan-jalan dan rute-rute supaya kita tuh bisa melangkah dengan baik. Nah, makanya di sini kita mau belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Kenapa kita tuh harus fokus sama Tuhan, ya? Nah, ada 3 manfaat Bapak Ibu ya, yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada 3 manfaat kalau kita tuh fokus sama Tuhan Yesus. Ya, yang pertama itu damai sejahtera. Ketika kita memiliki fokus pada Yesus, kita dapat mengalami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu
tahu yang namanya damai sejahtera ya. Kalau kita melakukan segala hal dengan tenang ya, dengan nyaman, dengan baik, itu namanya damai sejahtera. Terkadang kita kalau melakukan pekerjaan yang bukan datangnya dari Tuhan, terkadang tuh kita tuh merasa wah nggak enak ya, rasanya seperti gerusa-gerusu, nggak tenang, nggak nyaman. Kenapa? Karena kita tidak mengalami damai sejahtera. Karena apa? Karena kita sudah berjalan melewati atau keluar dari zonanya Tuhan. Kita sudah keluar dari rutenya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tuh mau fokus sama Tuhan tuh kenapa? Karena supaya kita itu memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Kita memiliki damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Kenapa kita capek-capek bekerja? Kenapa kita capek-capek memikirkan dunia ini kalau itu bukan maunya Tuhan? Makanya di sini kita mau fokus sama panggilan Tuhan, ya. Yang kedua tuh kekuatan. Fokus kepada Yesus juga memberikan kita kekuatan untuk melewati kesulitan dan tantangan. Ya. Kita capek-capek, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nggak ngandelin Tuhan. Akhirnya kita memakai pikiran kita sendiri, kita memakai kekuatan kita sendiri. Akhirnya apa? Kita lelah, kita capek, kita stres, kita sakit. Nah, tapi di sini Tuhan tuh kasih kita kekuatan, Bapak Ibu. Kalau kita tuh mau menerima panggilan Tuhan, Tuhan tuh kan kasih kita kekuatan kalau kita berada di jalan-jalannya Tuhan. Nah, kalau kita nggak fokus sama Tuhan, bagaimana Tuhan bisa kasih kita kekuatan ya? Banyak hal orang-orang akhirnya mengalami sakit, stres, ya, karena dia tidak mengandalkan Tuhan sama sekali dalam hidupnya. Dia mengandalkan bahwa aku bisa, uangku banyak, aku pintar. Tapi saat dia berada dalam titik rendahnya, dia mengalami yang namanya stres. Ya. Yang ketiga, pengharapan. Dengan fokus pada Yesus, kita itu memiliki pengharapan yang pasti akan masa depan kita. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, di saat kita fokus sama Tuhan, Tuhan itu akan jamin loh masa depan kita. Ya, Tuhan itu pasti jamin masa depan kita. Tuhan gak pernah lihat seberapa buruknya kita. Tuhan tahu kok saat kita melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau kembali sama Tuhan, kita mau fokus sama Tuhan, pasti masa depan kita tuh terjamin. Jangan pernah kita pikir bahwa nanti kalau aku jadi ini, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku nanti, bagaimana nanti aku bisa memberikan bantuan kepada orang tuaku nanti. Jangan pernah kita memikirkan seperti itu. Jangan pernah membatasi mukjizat Tuhan. Jangan pernah membatasi karya-karya Tuhan yang mau diberikannya kepada kita. Jangan pernah membatasi Bapak Ibu dan teman-temanku. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita membatasi nama sama saja itu kita tuh sudah merendahkan Bapa kita. Kita percaya saja Bapak Ibu. Makanya kenapa kita tuh harus memiliki iman. Meskipun kita nggak bisa melihat, tapi kita percaya bahwa di saat kita percaya sama Tuhan, bahwa masa depan kita pasti terjamin. Nggak ada namanya masa depan suram. Kalau kita ikut Tuhan, nggak ada namanya masa depan suram. Pasti masa depan semuanya akan terjamin, Bapak Ibu. Nah, poin saya mau membahas salah satu dari poin sharing saya, yaitu fokus pada Yesus dalam menghadapi tantangan. Nah, fokus pada Yesus dalam menghadapi tantangan itu seperti apa? Nah, fokus pada Yesus itu kenapa kita harus menghadapi tantangan? Segala masalah yang ada dalam diri kita, segala masalah yang ada depan kita, kita harus berani menghadapinya. Jangan kita tuh loyo bahwa aduh aku nggak bisa melawan masalahku ini, aduh aku nggak bisa, aduh ya udahlah, terima aja.
Wong aku juga ya mungkin ini hari-hari apesku. Lah kita kalau kita tahu Tuhan itu tolong kita, kalau kita tahu fokus kita kepada Tuhan, kenapa kita bilang hari ini tuh hari apesku nih? Ya udahlah, easy going gitu. Ya udahlah, gitu ya. Kalau ada masalah ya sudah. Ya udah, aku ini memang aku dilahirkan dengan penuh masalah. Nah, bukan. Tapi di sini Tuhan mau menekankan bahwa kita tuh harus menghadapi tantangan. Kita tahu bahwa ya mungkin aku nggak bisa mengalahkannya sendiri, tapi Tuhan itu kalau ada bersama dengan kita bisa berjalan dengan Bapa untuk mengalahkan masalah kita, menghadapi tantangan kita. Nah, saya di sini tuh waktu saya membuat sharing ini, saya ingat kisahnya Daud dan Goliat ya Bapak Ibu. Di sini saya melihat bahwa wow, sungguh luar biasa. Bapak Ibu tahu kan, Daud itu kecil melawan raksasa ya. Bagaimana mustahilnya bahwa seorang Daud yang kecil ini harus mengalahkan Goliat yang gede banget. Ya. Dia diremehkan oleh orang-orang sekitarnya. Dan terlebih Daud juga diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ya. Daud diremehkan oleh saudara-saudaranya sendiri, Bapak Ibu. Tetapi dia percaya. Kenapa? Dia memiliki fokusnya sama Bapa. Dia memiliki fokus sama Tuhan, bahwa dia percaya dia bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya apa? Dengan besertanya Daud, Goliat pun akhirnya tumbang dan mati. Sungguh mukjizat yang sungguh luar biasa. Kekuatan. Karena apa? Makanya kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita tuh apa? Kekuatan. Nah, Goliat itu diibaratkan seperti masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan kita terbesar, tantangan-tantangan terberat kita. Kita tahu nih, kita percaya kita bisa menghadapi tantangan itu karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi jangan sampai Goliat dalam kehidupan kita ini itu merusak kehidupan kita. Jangan sampai Goliat yang ada dalam kehidupan kita itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, Tuhan gak mau di saat Goliat atau masalah kehidupan kita itu ada dalam kehidupan kita, itu membuat kita tuh akhirnya apa? Tidak fokus sama Tuhan. Kita fokusnya dengan masalah kita. Bagaimana aku harus menyelesaikan masalahku ini? Bagaimana aku harus jalan keluar dengan masalahku ini? Kalau kita melibatkan Tuhan, oke lah. Semua masalah itu bisa kita hadapi. Seperti Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu. Hal yang mustahil. Orang-orang meremehkan. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkannya? Karena Tuhan menyertainya. Tuhan menyertai Daud. Tuhan tidak pernah ninggalin Daud. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bahwa di saat kita tahu kita sedang lemah, Bapak Ibu, kita sedang lemah, kita percaya di setelah ini tuh lemah itu bukan badannya yang lemah, tapi berserah, ya. I'm surrender, bahwa kita berserah sama Bapa semuanya. Akhirnya apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, ya. Paulus mengatakan bahwa terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di saat hidup kita loh Bapak Ibu, kita berserah sama Tuhan. Meskipun kita tahu ya, masalah nggak akan cepat selesai, ya oke kan? Masalah nggak cepat selesai, tapi kita tahu di saat kita tuh menaruh beban kita yang kita tuh gendong berat banget, kita gendong berat banget. Akhirnya apa?
kita nggak tolong sama teman kita untuk bantu untuk gendong itu. Seperti itu maunya Tuhan. Kita tuh punya beban, punya masalah dalam hidup kita. Kita tuh mau berserah sama Tuhan. Akhirnya apa? Kita mau pindahkan beban itu sama Tuhan. Akhirnya Tuhan tuh yang memberikan kita tuh kekuatan. Makanya kenapa? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena Paulus ini dia lebih suka untuk berserah sama Tuhan. Karena biar kuasa Kristus itu turun menaungi dia. Bapak juga mau seperti itu, Bapak Ibu. Bapak nggak mau kalau kita itu hanya menggunakan pikiran kita sendiri, menggunakan kekuatan kita sendiri. Tuhan tuh mau libatkanlah Tuhan dalam segala hal. Makanya Tuhan tuh ingin kita fokus sama Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tuhan ingin dijadikan nomor 1 dalam hidup kita. Di saat Tuhan dijadikan nomor 1 dalam hidup kita, wow, banyak karya-karya yang luar biasa yang akan Tuhan kasih sama kita. Amin. Poin kedua, jangan lari dari Tuhan. Nah, banyak saya percaya bahwa di Efrata kita percaya tidak pernah namanya lari dari panggilan Tuhan. Amin. Banyak Kristen, orang-orang kenal Tuhan dari sejak lahir. Di saat dia punya masalah dalam hidupnya, dia lari dari Tuhan. Dia memilih jalan instan, bahwa kenapa ikut Tuhan tuh berat banget ya. Kenapa ikut Tuhan kok kayak gini ya. Masalah gak selesai, banyak cobaan, banyak ujian, aku lari aja. Nah, tapi di sini jangan pernah kita belajar jangan pernah kita mencoba untuk lari dari Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan maunya aku tuh jadi ini, tapi buat apa? Kalau aku ikutin maunya Tuhan, aku nanti mau jadi apa masa depanku? Mau jadi apa masa depanku nanti kalau aku jadi apa yang Tuhan mau? Seperti kisahnya Yunus, Bapak Ibu. Yunus diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ya. Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apakah Yunus mau? Tidak. Yunus gak mau pergi ke Niniwe. Yunus maunya perginya ke Tarsis. Dia gak mau mengikuti panggilan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang di Niniwe. Gak mau. Akhirnya dia ke kapal, naik kapal untuk pergi ke Tarsis. Dia tidur di bawah kapal. Dia enak, dia tidur. Dia tidak punya beban masalah hidupnya. Dia tidur, tiba-tiba ada badai datang. Badai yang gede banget, yang mengombang-ambingkan kapal yang dinaikin oleh Yunus. Akhirnya orang-orang di kapal itu pada bingung, ketakutan. Akhirnya dia melemparkan undi. Dan singkat cerita, akhirnya Yunus pun dilemparkan ke laut. Karena itu kesalahan Yunus. Akhirnya Yunus pun ditelan oleh ikan besar. Nggak tahu ikan apa namanya, Bapak Ibu. Dia disebutkan yang ikan besar. Akhirnya Yunus ditelan. Dalam cerita ini pun Tuhan akan mengejar kita. Bukan berarti Tuhan itu meneror kita. Enggak. Tuhan itu mengejar kita untuk kita tuh ikuti panggilan Tuhan. Yunus disuruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Tuhan kejar dia terus. Di saat Yunus dalam perut ikan, apakah Yunus mati? Tidak. Tuhan melindungi Yunus. Supaya apa? Supaya Yunus itu bertobat dan mengikuti panggilan Tuhan. Seperti halnya kita, Bapak Ibu. Kita mau lari kemanapun, kalau Tuhan maunya kita jadikan ini ya ini. Sampai kita lari pun Tuhan pasti kejar kita. Ya, Tuhan pasti kejar kita. Bukan karena
Kenapa Tuhan harus paksa-paksa aku? Enggak. Karena Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat kita, Bapak Ibu. Tuhan tuh ngerti masa depan kita itu terbaik seperti apa. Tuhan tuh sudah tahu masa depan kita itu sudah dijamin sama Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti panggilan Tuhan, pasti hidup kita itu apa? Enggak akan nyaman, enggak akan damai. Ya, enggak akan damai. Tuhan akan kejar kita. Tuhan akan kejar kita sampai benar-benar kita tuh ngerti bahwa ini loh panggilanku, ini panggilanku. Ya, ada satu kesaksian Bapak Ibu, bahwa saya juga pernah berpikir bahwa kenapa saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, bahwa saya juga berpikir bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu apa? Seperti pemikiran duniawi bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu nanti keluargamu mau makan apa? Ya, waktu itu saya belum memiliki pemikiran bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Meskipun keluarga saya itu adalah keluarga pendeta, tapi saya tidak pernah mempunyai pikiran untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi di saat Tuhan itu kejar kita terus, kejar, ya, kita nggak bisa apa-apa. Ya, Tuhan itu ngerti Bapak Ibu. Dia itu menjadi apa yang Tuhan mau itu Tuhan tuh tahu. Ya, Tuhan tuh pasti tahu bahwa kita percaya kalau kita fokus sama Tuhan, nggak ada yang namanya masa depan kita nggak baik. Apapun pekerjaan kita, kalau itu semuanya datangnya dari Tuhan, percaya itu akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk fokus, jangan pernah takut untuk memprioritaskan semuanya hal tentang Tuhan, karena Tuhan sudah pasti jamin kita. Amin. Nah, ayat terakhir yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu yaitu dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa di saat Allah memenuhi segala keperluan kita percaya kalau kita ngikutin Tuhan, apapun menjadi kebutuhan kita, apapun menjadi keperluan kita, Tuhan pasti akan menjamin. Ya, kita pasti hidup dalam kecukupan. Karena apa? Karena kita udah surrender, kita udah berserah sama Tuhan. Kita percaya apa yang kita banggakan di dunia ini tidak ada. Kenapa kita harus cari nama? Kenapa kita harus cari titel atau apapun itu supaya orang menghargai kita? Kita ini daulos Bapak Ibu. Ya, daulos itu adalah hamba, pelayan. Kata kasarnya itu adalah keset. Ya, daulos itu adalah hamba, pelayan yang tidak pernah dihargai. Ya, yang nggak pernah dihargai oleh siapapun. Ya, kalau tuannya pun suruh dia mati ya dia mati. Kalau tuannya suruh dia untuk ini itu dia nggak bisa bilang nggak bisa, aku nggak bisa, nggak boleh. Dia harus mengikuti apa tuannya. Nggak ada hak buat dirinya sendiri, nggak ada hak untuk tubuhnya sendiri. Bapak aja Tuhan dicambuk, diludahi, disalibkan, diolok-olok. Apakah itu dihargai? Enggak. Tapi untuk apa? Untuk bisa memberikan kita tuh hidup damai sejahtera, supaya Tuhan tuh menanggung masa depan kita. Kenapa sekarang kita mencari nama supaya kita tuh dihargai orang? Ya, ikuti panggilan Tuhan, ikuti maunya Tuhan, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Ya. Terima kasih Bapak.
Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, kami boleh menyembah. Terima kasih buat hari yang baru, bahkan minggu yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya anugerah-Mu sungguh indah dan hidup kami akan mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Berkati hari ini, kalau ini juga hari libur, kiranya Tuhan menyertai. Kalau ada anak-anak-Mu yang berlibur, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Yang ada di Semarang pun Tuhan juga memberkati. Yang masih harus bekerja, Tuhan juga menyertai. Semua baik dalam Tuhan. Berkati semua sedang melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Saudara Yosi yang ada sharing firman. Tuhan pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.